Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ardi Wirya Indarto dengan NIM 210170121 dari jurusan Teknik Informatika dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Penjelasan ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir kelas agama. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. Sumber ajaran Islam terbagi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Jadi, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya penyampai wahyu dari Allah, dan bukan pula sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah. Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tapi memiliki nama lain, yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran adalah mukjizat dan membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Al-Quran mempunyai banyak nama yang semuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Di antara nama-nama Al-Quran adalah yang pertama Al-Furqan, yang berarti pembeda. Yang kedua At-Tanzil, yang berarti yang diturunkan. Yang ketiga Az-Zikr, yang berarti pemberi peringatan. Yang keempat Al-Kitab, berarti kitab yang tertulis. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Wahyu pertama yang turun ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekian penjelasan tentang sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian, sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis menurut bahasa berarti sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai ketetapan hukum dan syariat agama Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Macam-macam hadis berdasarkan jumlah rawi. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad, dan mereka semua sepakat untuk tidak berdusta mengenai hal tersebut. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Macam-macam hadis berdasarkan tingkat keaslian hadis. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Syarat-syarat hadis sahih ialah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para rawi yang adil, tidak fasik, dobit atau kuat ingatannya, dan terjaga muru'ahnya atau terjaga kehormatannya, serta perawi tersebut sudah balik dan beragama Islam. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Misalkan diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tidak sempurna ikatannya. Namun matanya tidak syadz atau cacat. Hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan atau cacat. Yang keempat, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dicurigai palsu atau buatan, karena dalam rantai sanadnya dijumpai perawi yang dikenal sebagai pendusta. Sekian penjelasan tentang sumber ajaran Islam, yaitu hadis. Yang ketiga, sumber ajaran Islam yaitu ijtihad. Ijtihad secara etimologis atau secara bahasa berarti mengerahkan segala upaya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan ijtihad secara istilah atau terminologi berarti mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan suatu hukum syar'i yang dari dalilnya yang rinci dengan cara menggali dari sumbernya. Ijtihad memiliki fungsi dan manfaat, yaitu yang pertama, ijtihad membantu umat muslim ketika dihadapkan oleh masalah baru. Umat muslim akan mengetahui hukumnya ketika berijtihad, walaupun masalah tersebut belum memiliki hukum dalam Islam. Ijtihad yang kedua, ijtihad membantu umat muslim untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dalam agama Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Yang ketiga, ijtihad dapat digunakan untuk menetapkan fatwa tentang semua topik yang tidak terkait dengan halal dan haram. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam menjelaskan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.